Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, di mana saja Anda semua berada, semoga hidayah, taufik, serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dicurahkan untuk Anda semua. Semoga dengan hidayah, taufik, dan ma'unah dari Allah itu Anda bisa semakin maksimal dalam melaksanakan, dalam mengaplikasikan ajaran Islam, terutama akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita membicarakan hal yang sepele. Kita bicara hal yang sifatnya santai, tapi di dalamnya ada sesuatu yang wajib diketahui, wajib difahami oleh setiap muslim. Ilmu tentang lupa. Ilmu tentang lupa. Lupa dalam melaksanakan sholat. Lupa dalam melaksanakan salah satu rukun sholat atau sunnah-sunnah sholat. Ilmu lupa. Perkara lupa dalam sholat ini perlu kita fahami. Kalau kita tidak faham, bisa jadi gara-gara lupa sholat kita batal. Kalau kita tidak faham ilmu tentang lupa dalam sholat, bisa jadi gara-gara lupa sholat kita menjadi batal. Saudaraku yang berbahagia, tidak bisa dimungkiri, seringkali dalam mengerjakan sholat ada kelupaan kita. Baik kita sholat sendiri atau kita menjadi imam, ada kelupaan kita. Bisa jadi kita lupa mengerjakan salah satu rukun sholat. Bisa jadi kita lupa mengerjakan salah satu sunnah-sunnah sholat. Nah, ini dalam kesempatan ini kita membahas lupa mengerjakan sunnah sholat. Contoh, sengaja ini disampaikan karena sering terjadi lupa tahiyat awal, lupa tasyahud awal. Katakanlah sholat berjamaah, si imam lupa tasyahud awal, sudah berdiri. Sudah tentu makmum akan mengingatkan subhanallah. Apa yang harus diperbuat oleh imam? Yang harus kita ingat, tasyahud awal bukan wajib, melainkan sunnah. Kalau dalam pandangan madhab Asy-Syafi'i, tasyahud awal statusnya sunnah ab'ad. Sunnah yang ada di tengah-tengah antara sunnah hayat dengan wajib. Sunnah yang apabila kita lupa, disunnahkan lagi untuk sujud sahwi. Nah, ketika kita lupa tasyahud awal, imam lupa tasyahud awal, si imamnya sudah berdiri, makmum mengingatkan. Bolehkah imam kembali duduk? Ataukah imam lanjut berdiri? Apa resikonya kalau si imam lanjut berdiri? Dan apa pula resikonya apabila si imam kembali duduk untuk melaksanakan tasyahud awal?
tasyahud awal sunnah ab'ad atau sunnah berdiri hukumnya wajib. Lupa mengerjakan sunnah sudah masuk mengerjakan sesuatu yang wajib, kewajiban berikutnya. Bagaimana kalau imam yang lupa tasyahud awal sudah berdiri, diingatkan subhanallah, balik lagi untuk melaksanakan tasyahud awal? Ataukah yang seharusnya dilakukan oleh imam langsung saja terus, jangan balik? Ada di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 4 halaman 122 dan 123. Musannif Imam Nawawi di sana menyatakan autarokat tasyahudal awwala fadzakarahu wa qad intasaba qa'iman lam ya'ud ilaihi. Atau ketika seorang imam lupa tasyahud awal, ketika ingat dia sudah berdiri, maka jangan kembali. Ingat nih, jangan kembali duduk untuk tasyahud awal. Dalilnya mana? An Ziyad bin Ilaqah radhiyallahu anhu qala shalla binal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an fanahadu fir raq'ataini faqulna subhanallah qala subhanallah wa madha falamma atamma salatahu wa sallama sajada sajdatayis sahwi falamman sarafa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kama sana'tu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hasanun sahihun. Dari seorang tabi'in Ziyad bin Ilaqah radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang sahabat Nabi sholat, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah sholat bersama kami, beliau menjadi imam. Di rakaat kedua yang semestinya tahayyud tasyahud awal, beliau tetap berdiri, bangun berdiri. Maka kami para jamaah pun mengingatkan dengan membaca subhanallah. Beliau, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, ikut mengucapkan subhanallah dan melanjutkan sholatnya. Tidak kembali untuk duduk dan melaksanakan tasyahud awal. Beliau lanjutkan sholatnya. Ketika sholatnya sempurna, beliau salam, lalu selanjutnya melaksanakan sujud, 2 kali sujud. Nah, masalah sujud sahwi ini masalah tersendiri. Sujud sahwi ada ulama yang berpandangan sebelum salam, ada yang setelah salam, ada yang membedakannya. Kalau lupanya itu lupa kelebihan ini sesudah salam. Kalau lupanya lupa kurang rakaat terus ditambah, sujud sahwinya sebelum salam. Kita tidak membahas perkara sujud sahwi. Jadi sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ketika lupa tasyahud awal sudah berdiri, diingatkan subhanallah, beliau ikutan membaca subhanallah, beliau lanjutkan sholatnya. Ketika sholat selesai, salam, terus beliau sujud sahwi. Selanjutnya beliau menghadap kepada kami para makmum dan beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kama sana'tu. Dulu kami para sahabat mengalami hal seperti ini di masa Rasul, dan Rasul melakukan seperti apa yang aku lakukan. Lupa tasyahud awal, diingatkan, tidak kembali duduk untuk tasyahud awal tapi melanjutkan sholatnya. Saudaraku yang berbahagia, kata Imam Nawawi di kitab Al-Majmu' itu, qala ashabuna, sahabat-sahabatku, rekan-rekanku ulama berkata, idza tarakal musalli sunnatan wa talabbasa bi ghairiha lam ya'ud ilaiha sawa'un talabbasa bi fardin aw sunnatin bi sunnatin ukhra. Apabila seseorang, orang yang sholat, lupa meninggalkan satu kesunahan dan dia sudah melakukan
amalan sholat yang lain, apakah itu sudah melakukan amalan wajib atau amalan sunnah yang lain, maka dia tidak boleh kembali untuk mengerjakan sunnah yang terlupakan. Dalilnya hadis tadi. Namun ketika lupa sunnah sudah mengerjakan sunnah yang lain, semisal lupa doa iftitah, sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, untuk yang lupa sunnah sudah mengerjakan sunnah yang lain, Imam Ghazali berpandangan boleh dia kembali. Boleh kembali. Lupa sunnah sudah mengerjakan sunnah yang lain. Namun, mayoritas ulama berpandangan lupa satu sunnah sudah mengerjakan sunnah yang lain, tidak boleh kembali. Kalau kembali, tidak batal. Ini lupa sunnah sudah mengerjakan sunnah yang lain. Beda halnya apabila lupa sunnah sudah mengerjakan kewajiban yang lain. Contohnya tadi, lupa tasyahud awal kok sudah mengerjakan kewajiban, sudah berdiri hukumnya wajib. Ketika dia kembali duduk untuk mengerjakan tasyahud awal, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Di kitab yang sama, au minal qiyami ila julusi litasahudil awal. Ketika seseorang sudah berdiri, lupa tasahud awal, dia tinggalkan berdirinya, kembali duduk untuk tasahud awal, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Dengan catatan ingkana amidan aliman bitahrimihi, jika dia sengaja balik dan dia tahu bahwa itu haram. Kalau dia habis berdiri sengaja kembali duduk untuk tasyahud awal dan dia nggak tahu atau belum tahu bahwa itu haram, ya nggak batal. Tapi kalau dia sudah tahu, lupa tasyahud awal, sudah berdiri, diingetin, balik lagi duduk tasyahud awal, dia tahu itu haram, kok tetap dia lakukan itu, maka sholatnya batal. Otomatis kita sebagai makmum ketika mengikuti imam yang batal, maka sholat kita pun hukumnya menjadi batal. Seorang imam yang batal tidak boleh diikuti. Karena itu, dalam hal seperti ini, imam lupa tasyahud awal, si imam sudah berdiri, makmum jangan mengingatkan imam, jangan ucapan subhanallah, nanti si imam jadi bingung. Tentu makmumnya pun harus mengerti. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.